Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Nah, saya mencoba untuk mengerti tandanya bareng lagi sama Mbak Yu. Kali ini lumayan menarik karena yang mau kita bahas, Mbak, ini COVID-19 tapi ada hubungannya juga dengan dunia spiritual. Iya. Karena ini diberitakan, bahkan yang meliput ini media di luar negeri, Mbak. Iya. Bali dan Jogja ya. Iya. Itu adalah dua daerah di Indonesia yang dampak COVID-19-nya ini paling rendah. Paling sedikit. Orang meninggalnya sedikit, yang terpapar ya normal ya. Dan di sana itu perekonomian seperti tidak terlalu sedaerah lain seperti itu. Nah, menurut Mbak Yu ini yang ya bisa menerawang kehidupan yang tidak terlihat sama yang di sini itu pripun, Mbak? Jadi gini Mas, kalau bahasa saya, kalaupun ada corona di beberapa tempat di dunia pun, di seluruh daerah manapun yang sekarang itu melanda semuanya, ada hal yang tidak kasat mata yang bisa kita bicarakan dalam maksudnya seperti ini. Ada yang bisa kita ungkap bahwa tidak semuanya corona itu bisa sehebat itu bisa merasuki kehidupan kita di beberapa segi lapisan. Jadi karena gini, saya tuh punya prinsip seperti ini, nggak tahu bener apa nggak salah. Corona itu datang seperti jelangkung, datangnya tidak ada bentuknya, tapi efeknya luar biasa. Tapi nanti perginya juga nggak tahu apa-apa. Hilang aja. Iya. Jadi lama-lama tuh nggak tahu kemana, dah seperti ke depan seperti biasanya lagi. Dan itu memang memakan waktu, nggak secepatnya juga. Tapi nanti tidak ditemukan vaksin, tidak ada. Nanti corona itu akan menghilang sendirinya. Dan itu hanya dengan kekuatan doa, kehebatan Tuhan membaikkan keadaan, dan kita juga mengatasi diri kita dengan untuk tidak melakukan satu aktivitas yang berlebihan. Semuanya harus ada kerjasama, keserambungan seperti itu. Dan emang saya juga melihat Mas berapa kali ada tempat-tempat sakral itu yang kayaknya kok hidupnya tenang, walaupun ada corona tuh kayak nggak kesentuh apapun, kayak hidup tuh orang tuh yakin bahwa corona itu bisa kita lalui, bisa kita tekan, bisa kita hilangkan dengan apa yang dari kita, kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita ngomong wilayah Jogja, terus Bali, itu kan yang masih menganut tradisional masih tinggi, kan Kok orang Jawa itu masih wingit, masih tradisi-tradisi, terus kayak misalkan ya itu larung lah atau sekaten. Itu kan cara-cara kejawen itu kan kalau zaman dulu pageblok itu Mas, itu kan kalau udah mulai boboran gitu kan serode. Ada serode 7 macam, ada kue barang. Itu kan ada tradisi ketok pentong itu kayu, terus pakai putih-putih kanji zaman dulu itu. Tapi kan sebagian orang kan sebelum ada corona itu sebenarnya kita lebih bagus salaman tuh kan seperti ini. Ya kayak orang dulu. Ya begini. Itu kan untuk menghindari adanya penularan penyakit ataupun virus. Ya sekarang mau digunakan lagi. Kita kembali ke zaman dulu seperti tradisi gitu loh. Dan sekarang ada tradisi kejawen, tradisi Jawa yang memang terlihat corona itu sangat bisa diatasi karena apa? Terlalu percaya diri. Hal yang mereka lakukan menurut kejawen, menurut aturan Jawa itu bahwa apa yang kita lakukan benar, apa yang kita lakukan sesuai dengan pakemnya pasti akan bisa dilalui bersama-sama. Jadi adapun corona sehebat apapun, karena tradisi, karena terbentuknya pribadi, karena sudah memang ruang lingkupnya dengan kehidupan yang sakral, jadi sehebat apapun corona, bagi mereka itu bukan satu musuh, tapi mereka lebih mengatasi ketakutan itu dengan dihadapi dengan banyak doa. Tradisi ini berarti memang lebih tua dan lebih sakti dibandingkan corona itu tadi ya. Nah, kalau kita lihat kan memang, kalau saya tidak salah lah ya, baca buku sejarah itu awalnya kan ya ada Majapahit, terus kemudian Majapahit ini beberapa setelah masuknya Islam itu lari ke Bali, maksudnya mereka berpindah, yang masih mau menganut Hindu pindah ke Bali, ada yang ke Tengger seperti itu. Nah, terus kemudian Islam itu tadi merubah itu, terus jadi besarnya kan di Jawa Tengah, jadi Mataram dan sebagainya yang sekarang ini kita lihat, Mbak. Nah, jadi memang saat ini memang yang memegang teguh itu ya masih ada raja dia di dua tempat itu kan. Betul. Raja Jogja, Sultan karena pengaruh Islam, dan Raja Bali jadi karena masih pengaruh kuat itu Mas, ada artinya ini berarti corona ini berkaitan dengan alam gaib ini ya Mbak, yang nggak bisa kita lihat, betul atau enggak? Kok menurut saya gini, memang ada bagusnya, ada benarnya Mas Denny tadi bicara seperti itu, bahwa corona itu kita bicara gaib, memang gaib karena barang tidak kelihatan tapi hasilnya nyata. Tapi tadi saya bilang kekuatan keilmuan ataupun aura ataupun satu hal yang sakral yang udah biasakan dilakukan, jadi bisa menembus suatu hal yang ditakuti di seluruh dunia, dan itu bisa seperti kayak mental, doa dan kehidupan dan suasana juga terbentuk juga karena udah kehidupan mereka seperti itu. Dan berarti ada satu hal yang berbenturan antara corona dengan hal yang
ada di daerah itu. Dilakukan. Iya. Jadi mereka kan seperti berbau sakral. Berbau suatu hal yang duniawinya berkurang tapi doanya sangat membengkung tinggi yang diucapkan tiap harinya kehidupan mereka untuk melakukan sembahyang. Kalau kita ngomong Bali. Kalau kita ngomong Jawa, Jogja. Itu dengan tradisi keraton, dengan aturan yang keraton itu akan panjang kalau diceritakan Mas. Ya dari Hamengkubuwono, dari keraton Solo, keraton Jogja. Tapi dari beberapa keraton itu kan juga satu hal yang sakral. Saya pernah melihat sendiri Mas di tahun sekitar 2000-an itu waktu itu acara pernikahan anaknya Kanjeng Hamengkubuwono itu yang keberapa yang menikah sama yang punya Abon Andini nggak salah tuh. Di dalam keraton tuh terang benderang. Padahal begitu buka pintu keraton hujan deras. Jadi mereka tuh sangat luar biasa bisa menangkal hujan sedemikian lebat, dipindahkan di lokasi yang agak jauh dan itu seakan terang benderang Mas. Itu jadi topik, jadi hal yang ramai di Jogja waktu itu. Dan di Jogja ada Solo berapa kali juga kan kita juga banyak tradisi yang memang di luar akal sehat, tapi itu memang bisa dibuktikan dan itu turun-temurun juga. Jadi beberapa ritual ataupun beberapa tradisi hal yang kadang-kadang tidak masuk akal tapi itu memang masih dibutuhkan di zaman sekarang ini dengan tolak hujan ataupun beberapa hal itu kan juga satu keilmuan yang orang tidak menyangka ataupun susah dipelajari itu zaman sekarang ini Mas. Misalkan kan kayak memandikan gong. Itu bukan sembarangan terus keris, terus tumpeng yang besar terus orang-orang berebutan itu Skatenan seperti itu kan itu kan udah pada pakemnya Mas. Kita dengan sebagai yang biasanya kita kan nyecep keris ataupun kita tuh melakukan satu ritual tertentu itu kan nggak cuma orang asal-asalan di dalam daerah tradisi itu. Berarti mereka punya keilmuan yang tinggi yang tidak secara langsung sebenarnya diakuin tapi kadang-kadang orang tuh kurang bisa setuju dengan sepaham dengan soal keilmuan seperti ini. Begini Mbak, yang harus kita garis bawahi juga ada orang yang menyebutkan bahwa hal tersebut itu jadinya musyrik. Nah, jadinya kita itu nggak takut kepada Allah. Nah, kalau saya Mbak, misalkan tadi memandikan gong itu tadi, kalau saya lihat itu sama seperti kita naruh, nih mohon maaf Mbak, kapur barus tahu ya? Kalau di lemari pakaian kita nggak naruh kapur barus di Indonesia itu apa ya? Penguk itu gimana betul. Akan bau apek. Dan itu kan jadi rusak. Ada apa? Jamur dan ini loh Mbak, apa? Kayak ada tungau di situ. Nah, kalau itu kita pakai, otomatis jadi sakit kan? Nah, berarti kan intinya adalah itu bisa dijual sebagai satu ajian. Kalau itu tidak ditaruh, kita jadi sakit kulit. Nah, berarti kan apakah kita dengan percaya pada kapur barus kita jadi nggak percaya sama Allah? Kan enggak. Artinya bahwa dengan mencuci si itu tadi, siapa tahu memang gong itu dulu kan ditempanya itu dengan logam yang khusus Mbak. Sehingga saat itu diusap Mbak, itu keluar partikel yang akan membuat orang-orang itu sehat dan sebagainya. Jadi kembali lagi ya, mungkin tidak secara langsung, loh dengan seperti itu artinya kita menyenangkan makhluk halus. Belum tentu, karena kan sebenarnya bisa saja kita melakukan sesuatu yang fisika membuat kita jadi semakin sehat. Sama seperti si tumpeng itu Mbak. Itu kan punya simbol itu kan bahwa ada artinya. Kita makan sama-sama, orang bisa ngambil itu dan sebagainya. Dan ada hitungannya kan sayuran berapa biji, berapa macam itu kan ada arti-artinya semuanya. Dan sekarang ini terbukti bahwa ternyata tradisi itu bisa untuk memperlambat adanya pageblok ini. Betul. Dan seperti itu Mas, kita kalau zaman dulu kan depan rumah di kampung itu kan ada kayak gentong, ada cuci tangan. Betul. Sekarang ternyata semua orang gitu. Itu pada zaman kita tahun 80-an itu kan udah ada depan rumah. Itu bahkan kan diminum pun juga bisa gitu. Taruh di gentong, dikasih ke semen itu zaman dulu dilabur, terus dikasih lubang buat kita kalau mau masuk rumah. Dan semua orang sekarang kembali tahun 2000 ada lagi. Di depan ada. Seperti jadi jangan mengabaikan hal yang kecil yang dulunya memang sangat suatu hal kebaikan, kalau sekarang dipergunakan tidak ada salahnya. Karena kita itu sudah didesain dan diriset selama ribuan tahun sebelumnya. Betul. Jadi adanya komunikasi sangat ada pengaruhnya di kota-kota atau di daerah tertentu. Corona tidak bisa masuk ataupun berkurang ataupun sedikit hasil dari corona berada di tempat itu. Buktinya Bali seperti itu, Solo juga ada banyak pun langsung meredam cepat. Terus di Jogja sedikit banget. Mungkin kita masih belum bisa melihat Cirebon kan ada Kesultanan juga. Betul. Mungkin karena sorotannya belum ke situ. Tapi kalau dilihat sepertinya juga akan sama ya Mbak. Jadi doa spiritual itu kan tidak harus kelihatan doa seperti apa, tapi kadang-kadang orang-orang dulu ataupun
adat-adat yang menjunjung tinggi suatu adat kebudayaan itu justru keilmuannya sangat tinggi, Mas. Cuma karena kurang diakui. Jadi padahal dengan kondisi seperti ini buktinya kan bisa dihasilkan. Tapi itu semuanya kan kembali memang di atas, kita nyembahnya kan di atas. Cuma kita punya versi cara masing-masing dengan cara kita seperti itu. Jadi saya sendiri juga sholat, saya juga kejawen, tapi saya punya aturan bahwa apa semua kita kiblatnya kan ke Tuhan. Dan kita juga, saya melakukan sholat juga, tapi saya juga punya aturan kejawen sendiri seperti itu, Mas. Kalau di bakar menyan kan ternyata juga di Al-Quran juga boleh untuk wangian. Betul. Bakar dupa itu kan boleh. Tapi kalau orang yang bicara yang berlebihan, musyrik ini tuh bakar menyan. Padahal di Al-Quran pun juga ada untuk membakar wangian, itu membakar dupa itu diperbolehkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya artinya bahwa kadang-kadang memang ada beberapa hal yang nggak bisa kita jelaskan, tapi memang ya kalau itu nggak bisa, namanya tradisi itu kan itu tadi Mbak, bukan dikarang sama satu dua orang, tapi perlu waktu kajian. Dan itu udah melalui salah benar sampai akhirnya seperti sekarang. Dan seperti itu sepertinya yang menjelaskan Dan ya memang semoga ini semua sih segera berlalu ya Mbak. Dan tentunya dengan adanya corona seperti ini yang di luarnya berjungkir balik, di beberapa tempat itu masih bisa adem ayem. Betul. Walaupun memang ada sebagian orang, tapi tidak seheboh yang di tempat yang lain. Betul. Jadi kita bisa berpikir ambil positifnya. Kenapa dan ada apa? Jadi kita tidak ada salahnya untuk berpikir dan belajar dari negara ataupun daerah yang memang kurang dari coronanya. Amin. Semoga kita bisa mengambil semua positif dari ini semua, dan ya kita juga nggak mau bilang kalau wah ini di Jawa dan apa, tapi semuanya itu kita harapannya kita nggak melupakan tradisi leluhur. Betul. Apalagi orang Jawa kan tradisinya mungkin terlalu rumit, jelimet. Jadi sebagian orang mungkin mudah lupa dengan tradisi Jawa. Tapi entah di Jawa, entah di Bali, pasti punya budaya sendiri-sendiri dan kalau dipergunakan hasilnya juga. Dan itu tidak cuma Jawa, Bali, di Kalimantan, Dayak, Papua dan semua itu pasti punya tradisi bagus yang memang ya sebaiknya dipertahankan ya Pak. Sayang karena Indonesia itu luar biasa kaya, tapi jangan sampai kesan miskin hanya karena kita tidak mau memahami kelebihan dari Indonesia sendiri. Terima kasih sudah menonton ini semua. Semoga jadi satu hal yang positif. Sampai jumpa di konten yang lainnya.